Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girl, kembali lagi di FWB Podcast. Apa kabar semua? Gue harap kalian semua baik-baik aja. Karena gila, gue for your information aja, gue bekerja di salah satu di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang biasanya tuh nggak bakal libur gitu loh. Dan mulai hari ini di tanggal tanggal berapa sih? Tanggal 24 Maret gue diliburin sampai tanggal 2 April besok. Wah gila, lo ngerasa gak sih kayak dampak dan efektivitas yang terjadi karena pandemik virus corona ini kayak berdampak sangat amat banget gitu. Bukan secara gue pribadi, bukan orang banyak juga. Dan Stan juga ngerasa kayak semua kayak dibatasi gitu. Social distancing, work from home, study at home, dan segala macam. Semua dibatasi, gila. Mall-mall pada tutup, semua pada takut karena virus ini, termasuk gue. Dan gue harap sih buat lu semua, untuk para pendengar, untuk para followers khususnya, ya udahlah di rumah aja lah, stay at home lah. Karena ketika lu di rumah, lu menyelamatkan banyak orang, terutama keluarga lu, anjay. Dan karena hashtag di rumah aja gitu kemarin cukup rame, anjir. Dan dengan demikian hari ini gue akan recording untuk membacakan cerita. Seperti biasa, gue akan membacakan cerita yang masuk ke direct message gue. Gila gak sih? Kayak udah gabut banget nih, anjir. Gue tau kok rasanya lu bosen banget di rumah, lu bingung mau ngapain gitu. And so here we are, gue di sini akan menghibur kalian dengan cerita-cerita yang banget. And so langsung aja gue akan bacakan ceritanya. Wait for the minute. Oke. Jadi gini ceritanya. Gue cewek dan gue mau sharing. Gue punya FWB baru kenal awal Januari 2020 kemarin. Dari awal gue bilang gue lagi dekat sama orang, dan dari awal kita juga udah setuju kalau gak akan melibatkan perasaan. Januari dan Februari berjalan baik-baik aja. Oke, berarti dia mulai FWB tuh pada 2 bulan yang lalu, mulai Januari dan Februari. Dan Januari dan Februari berjalan baik-baik aja. Dan pertemuan kita lumayan intens. Bisa setiap weekend check-in, anjing. Asik ya. Kalau jadwal gue sama dia sama-sama kosong, malah seminggu bisa 2 kali, anjing. Pertemuan pertama gue di bulan Maret di tanggal 2 dan nginep sampai tanggal 3. Rinci banget, tanggal 2 Senin Selasa, anjing. Lu gak kerja apa gak kuliah sih, anjing? Gue sadar banget malam itu gak sehektik biasanya. Kalau gue ketemu sama dia lebih banyak magernya, tidurnya lebih banyak pengen kadalnya. Coba bangsat deh. Oke. Gue sempet nanya kenapa dia gak bersemangat. Dia selalu alasan urusan kampus lah, skripsi lah, dan segala macamnya. Gue gak menanggapi banyak, tapi gue bilang gue siap dengerin kalau dia mau cerita tentang masalah dia. Dan malam itu dia tidur cepet banget. Paginya pun bangun cepet. Jam 4 pagi gue bangun, dan gue liat dia udah duduk di kasur sambil main handphone. Gue kaget karena dia gak pernah bangun sepagi itu. Terus gue basa-basi bilang, udah bangun tumben. Dia cuma bilang iya. Terus gue ubah posisi gue duduk di kasur sebelah dia. Gue tanya sekali lagi, mau cerita? Terus dia diem dulu. Gue rasa dia gak mau cerita, ya udah gue paksa. Sekitar 5 menitan dia ngelok handphonenya. Otomatis gue ngelok handphone gue. Ngunci handphone gue, gak tahu nih. Iya. Jadi dia sama-sama duduk bersebelahan jam 4 pagi, dan dia pengen deep talk gitu atau ngobrol segala macam ya. Terus
sudah HP-nya di lock, lanjut cerita nih. Dia bilang gini, gue mau lebih dari FWB sama lo. Anjing. Gue kaget, bener-bener kaget, senggak nyangka itu kalau bakal keluar kata-kata itu dari dia. Gue diem, gue nggak tahu harus respon apa. Nggak lama dia lanjutin kata-katanya, lo masih mau lanjut sama gebetan lo? Gue cuma ngangguk. Oh, berarti si cewek udah punya gebetan nih. Anjing juga nih, bangsat nih, punya gebetan tapi tidur sama yang orang lain. Tai juga nih anjing. Terus dia jawab, would you leave him for me? Lo mau gak ninggalin dia buat gue gitu. Dan gue masih gak jawab. Gue gak expect bakal diseriusin kayak gini. Setelah gue diem bermenit-menit, gue tanya balik, lo tau gak sih istilah the way you got them, the way you lost them? Dia bilang tahu. Terus dia langsung respon, gue mau bawa lo ke orang tua gue. Seru nih. Wah, anjing seru banget nih. Anjing seru banget, sumpah. Gue make sure ke dia, kita ketemu dengan cara ini loh. Dia bilang dia menyadari hal itu 100%, dan dia juga mau seriusin gue dengan kesadaran dia 100%. Dan sampai detik ini gue belum berani approach dia, karena gue takut dia ngomong itu masih dalam keadaan gak sadar. Berat gak sih? Anjir men, ketika lu berada di fase atau berada di zonasi friends with benefit kayak gini gitu loh. Dan emang sih baru 2 bulan ya nggak ya, gue nggak tahu sih nih, agak bingung juga nih gue kalau berada di posisi kayak gitu. First satu si cewek punya gebetan, ya it's okay gitu loh. Ketika lo punya punya sebuah bukan privilege ya, atau sebuah lo punya si cowok punya sebuah rasa ingin memiliki lebih gitu maksud gue. Ya, tapi di satu sisi si cewek belum siap karena punya gebetan. Nah, di sini gue sangat amat bingung sih, dan sangat amat menyayangkan gitu. First, lu cuma FWB-an doang gitu ya kan, tapi kok ya baper. Ya is okay sih, nggak apa-apa, karena kan seperti episode sebelumnya, komunikasi itu penting. Nah, cuman di satu sisi sekarang si ceweknya tuh udah bingung nih, di tahap bingung. Ini si cowok nanya kayak gitu untuk nggak seriusin gue dan ngenalin gue ke keluarganya itu, seperti yang dia cerita tadi. Ini orang beneran serius atau enggak sih? Nah, cuman gue bingung nih, backgroundnya si cowok tuh kayak gimana? Apa emang orang yang suka main-main, atau yang ceweknya banyak gitu loh. Nah, di sini gue menengahi aja sih, dan meluruskan bahwasannya ya lo emang berawal dari FWB gitu, dan emang hubungan pertama lo tuh FWB. Tapi seberjalannya waktu, mungkin karena si cowok ini ngerasa nyaman dan cocok sama lo untuk pihak cewek, dia pengen ngerasa untuk meminta hal itu lebih, atau dalam artian ya mungkin ke jenjang yang lebih serius, contoh pernikahan. Karena di sini gue ngerasa kayak si cowok serius sih, kayak ya gue mau ngenalin lo nih ke orang tua gue dengan cara seperti ini, dengan cara yang baik-baik. It's okay gitu loh. Cuman di satu sisi si cowok juga kayaknya agak terlalu meminta dan egois gitu sih, ya gak sih? Dengan cara yang seperti dia bilang kayak lo mau gak ninggalin dia buat gue gitu, meminta dengan hal seperti itu. Walaupun event at least gak salah lo minta dan bilang seperti itu, gak salah. Cuman di satu sisi adalah lo minta itu dengan artian nggak tahu situasi gitu. Si cewek dengan artian yang lagi dekat sama cowok, dan lo even gue tahu si cewek juga belum memberikan sebuah penjelasan dan kejelasan. Tapi di satu sisi ya karena emang awalnya FWB nih, dan si cewek juga udah bilang di awal kalau misalkan ya please ya kita jangan pakai perasaan gitu loh. Nah di sini gue baru ngerasa kayak wah anjing, nih toxic sih. Karena kan FWB tuh ya boleh aja sih lo bawa perasaan, gue nggak pernah melarang kalau FWB itu bawa perasaan, karena ya balik lagi ke diri masing-masing gitu loh. Ingat ya, kita berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Ya
siapa tak ya ya, tapi udah berjalannya waktu ya who's know gitu loh, siapa yang tahu gitu kan. Ya gue coba deh, kalau misalkan untuk ceweknya sih saran aja, coba tanya hati lo dulu, atau lo yakinin hati lo dulu, kira-kira kalau kan punya gebetan nih satu, lo kan punya gebetan yang lain, coba lo tekanin ke hati lo dan tanya ke hati lo, gue punya rasa sayang juga nggak kepada cowok ini gitu. Even ya kita tahu dari awal emang kita FWB-an, tapi nggak salah kok ketika lo mau mencoba untuk ke jenjang yang lebih serius gitu, ke pernikahan. Tapi ya pernikahan juga kan nggak langsung nikah kan, mungkin juga berpacaran dulu. Ya mungkin seperti itu sih, gue rasa kayak lo harus bisa memilah dan memilih gitu loh. Tanya hati lo dulu, yakinin hati lo kalau benar-benar dia benar-benar serius, ya udah sok bangga, dan lo boleh tinggalin ke gebetan. Dan lagi juga kalau misalkan gebetan kan baru gebetan doang anjing, kecuali lo udah pacaran gitu kan, udah berjalan lama dan dari privilege dari dan iya gitu. Kalau misalkan lo udah punya pacar udah lama gitu kan, ya nggak ada salahnya sih lo sama pacar lo yang lebih serius gitu. Cuma kan di satu sisi ini ada cowok yang mau seriusin lo, dan ya udah gitu, balik lagi ke diri lo masing-masing sih. Dan gue pesan buat para pendengar juga ngerasain gitu, kalau lo jalanin FWB, gue yakin sih FWB tuh akan toksik pada masanya anjing. Iya gak sih, ketika lo udah sama-sama, lo udah saling bareng, lo udah apa ya, bisa dibilang ya lo feeling like the couple gitu. Lo udah ngerasa kayak dia nih ngerasain kayak gue tuh sayang sama lo, gue tuh nyaman sama lo, walaupun kita cuma FWB tapi gue tuh ngasih effort lebih ke lo gitu. Lo akan toksik pada masanya anjing. Nah yang penting adalah komunikasiin gitu, karena dengan komunikasi lo bisa tahu hubungan FWB lo tuh bakal kayak gitu-gitu aja atau naik tingkat nih, bisa jadi ke hubungannya serius. Tapi inget, kalau udah serius sama satu orang ya udah satu aja, jangan lo main-main, atau lo jangan juga lo cheating di belakang orang itu gitu. Ya sekarang gue rasa kayak gitu sih, balik lagi ke diri lo masing-masing. Jangan pernah dengerin kata orang. Sekali lagi lo nyaman, selagi lo suka, selagi lo cinta dan lo sayang dengan apapun yang lo jalanin sekarang, meskipun dalam hubungan FWB, sok mangga aja. Karena segala sesuatu yang kita cinta dan kita sayangi akan beda sih jalaninnya gitu. Iya gak sih? Enjoy. Oke, gue rasa cukup untuk episode kali ini. Dan juga lupa untuk selalu follow dan juga jangan lupa untuk follow Instagram di @FWB. Dan juga jangan lupa yang punya cerita dan yang punya pengalaman, lo boleh banget nih share cerita lo di direct message of @FWB. Karena dengan kayak gitu lo ngebantu juga gue untuk nge-share cerita yang masuk ke dan bacain cerita di sini gitu. Oke. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Sayangi diri lo, sayangi keluarga lo. Dengan di rumah aja lo ngebantu pemerintah untuk ngurangin masalah yang ada di sini karena virus ini. Oke, sekian dari gue. This is the Overhead FWB. Gue pamit undur suara. Sampai jumpa. Bye.